Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ge. Oke, ini saya cek dulu absensinya sudah lengkap semua. Oh, kurang satu anak ya ini. Siapa yang belum masuk ini? Bima ya. Saya minta tolong Mas Tommy untuk pimpin doa. Nggih, Bu. Marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Tommy. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, masih melanjutkan mengenai program linier untuk submateri yang terakhir ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan dan model matematika. Adakah yang masih ingat untuk tanda pertidaksamaan ada berapa? Halo? 4. Oke, 4. Apa saja? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, kalau untuk persamaan ditandai dengan sama dengan ya. Jadi kemarin perbedaannya kalau persamaan tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Oke. Nah, saya share screen untuk materi kita hari ini. Kita melanjutkan materi yang kemarin yaitu mengenai nilai optimum dari pertidaksamaan. Nah, untuk materi selanjutnya ini kompetensi dasarnya ini sama dengan yang kemarin, hanya saja melanjutkan. Kalau kompetensi dasarnya ini yang pertama menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan indikator, menjelaskan pengertian program linear dua variabel, menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel, dan yang terakhir menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Jadi materi kita hanya sebatas dengan rumusan masalahnya adalah dua variabel X dan Y misal gitu ya. Selanjutnya, nah saya punya video untuk persepsi ini untuk kegiatan selanjutnya. Silakan tonton video berikut. Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari video tersebut nanti? Oke.
video tadi. Kalau video tadi itu kan masih membicarakan bentuk model matematika kayak kemarin ya. Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Oke, jadi mengenai video tadi, si Joni kan punya kedai kopi dengan 2 menu bestseller, yaitu es susu kopi sama es susu pokat ya kalau tidak salah. Dengan harga yang sudah ditunjukkan oleh Joni tadi, berapa sih keuntungan maksimum yang bisa didapatkan si Joni? Nah, pembahasan kali ini kita akan mencari nilai maksimum dan kita akan mencari nilai maksimum atau minimum. Misalkan dari warungnya si Joni tadi, kita akan mencari nilai laba maksimum yang bisa didapatkan oleh si Joni. Misalnya ya. Oke, itu untuk pendahuluan materi kali ini mengenai nilai optimum program linear atau nilai optimum dari pertidaksamaan yang berhubungan dengan program linear. Oke, menyelesaikan masalah program linear. Suatu program linear dalam 2 variabel X dan Y memiliki satu fungsi tujuan yang dioptimumkan. Untuk nilai optimum di sini adalah maksimum atau minimum. Dengan fungsi tujuan biasanya diberi notasi Z. Z ini huruf besar. Jadi Z sama dengan AX ditambah BY. Dengan A, B ini adalah bilangan real atau asli. Dan keduanya tidak boleh sama dengan 0. Harus lebih dari 0. Oke. Nah, secara umum, setiap masalah program linear memiliki 2 komponen sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan pertidaksamaan linear yang harus dipenuhi secara bersama. Yang kedua, satu fungsi tujuan yang harus dioptimalkan. Di sini yang dioptimalkan dicari nilai minimum atau maksimumnya. Nah, oke. Selanjutnya, kemarin kan saya sudah memberitahu kalian untuk mengerjakan LKPD, sudah dibahas dengan kelompok masing-masing ya. Untuk materi hari ini sudah saya berikan di bahan ajar seperti biasanya ya, seperti kemarin sebelum kita mulai pembelajaran, saya sudah memberikan bahan ajar dan LKPD untuk kalian pelajari sebelumnya, sebelum kita bertemu menggunakan Google Meet ini. Nah, metode yang pertama untuk menentukan titik optimum adalah metode garis lidik. Untuk yang pertama langkahnya, untuk masalah memaksimumkan, fungsi tujuan geser garis lidik primitif AX ditambah BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling jauh dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Titik paling jauh biasanya adalah titik pojok yang paling atas atau paling kanan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, untuk masalah meminimumkan fungsi tujuan, geser garis lidik primitif AX ditambah BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling dekat dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Titik paling dekat biasanya adalah titik pojok paling bawah atau paling kiri dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu titik sudut. Jika suatu masalah program linear memiliki penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya akan berada pada titik-titik sudut dari titik-titik yang mungkin terjadi. Nah, titik-titik yang mungkin ini adalah titik-titik yang berada dalam daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Biasanya, daerah ini akan diberi arsiran atau diberi warna lain. Yang kedua, jika suatu masalah program linear memiliki banyak penyelesaian, maka paling sedikit suatu penyelesaian akan berada di suatu titik sudut dari grafik titik-titik yang mungkin. Dalam setiap kasus tersebut, misal kasus 1 dan kasus 2, nilai fungsi tujuan selalu hanya ada 1. Nah, jadi ini ada 2 metode. Yang pertama adalah metode garis lidik dan yang kedua adalah metode titik sudut. Nah, mari kita bahas LKPD yang sudah kalian kerjakan kemarin, yang sudah kalian pahami mengenai nilai optimum dengan 2 metode ini dari bahan ajar.
Saya mau untuk kelompok 1 dulu atau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu yang presentasi. Silahkan. Mawar dulu. Oke, Mawar dulu. Untuk Mawar tadi kan sudah kirim jawaban. Katanya mau share screen sendiri ya? Kelompok Mawar yang presentasi siapa? Widya. Oke, Widya, silakan share screen untuk hasil diskusi kelompoknya Widya. Oke, Widya sudah siap untuk share screen? Sudah siap untuk presentasinya? Sampun, Bu. Oke. Berarti kita mulai untuk Widya dulu ya. Oke. Di situ kan soalnya diketahui suatu grafik fungsi X, Y sama dengan 4X ditambah 5Y. Tunjukkan di mana nilai maksimum yang akan dicapai pada grafik ini. Jelaskan. Oke, Widya. Titik ekstrim pada gambar adalah titik A. Titik A tidak mungkin maksimum, titik B 3,6, C 8,2, D 8,0. Nilai tiap titik ekstrim adalah titik A tidak mungkin, titik B 3,6, F 3,6, 8,2 sama 4, 28 plus 5. Oke, Widya. Oke, Widya. Saya stop sebentar, nggih. Di situ untuk soal nomor 1, diketahui suatu grafik fungsi itu kan fungsinya X, Y sama dengan 4X ditambah 5Y. Tunjukkan di mana nilai maksimum yang akan dicapai. Sebelum melanjutkan kamu membahas LKPD, adakah yang punya pendapat lain? Kalau tadi kan Widya menunjukkan langsung penyelesaian di LKPD ya, adakah pendapat lain misalnya tanpa menghitung nilainya terlihat di titiknya yang maksimum yang mana? Kalau tanpa menghitung, nilai maksimum yang terlihat di titik B. Oke. Pendapatnya Mbak Lia, kalau tanpa menghitung nilai maksimum yang terlihat di titik B. Adakah yang punya pendapat lain? Oke, untuk yang lainnya, Widya mungkin? Kula, Bu. Ya, Widya. Kalau menurut saya, nilai maksimum di titik C, X sama dengan 8, dan Y sama dengan 2. Oke, jadi kalau menurutnya Mbak Lia tadi, kalau tanpa menghitung bisa dilihat dari gambar ya. Gambarnya itu kalau tanpa dihitung, titik maksimumnya ada di titik B. Kalau menurut Mbak Widya, menurutnya nilai maksimumnya di titik C dan B. Dengan C-nya itu X sama dengan 8. Oh, di titik C, maaf. Kalau menurut Mbak Widya itu di titik C, kalau menurut Mbak Lia di titik B. Kalau di titik C tadi X sama dengan 8 dan Y sama dengan 2 gitu ya. Oke. Kalau begitu, adakah yang bisa menyebutkan titik-titik ekstrim pada gambar tersebut? Sebutkan titik-titik ekstrim pada. Kalau oke, Lia? Titik A tidak mungkin Titik maksimum. A. Titik B 3,6, titik C 8,2, titik D 8,0. Oke, sebentar. Saya bukakan LKPD-nya ya. Oke, tadi kan Mbak Lia bilang kalau dari gambar ini titik maksimumnya yang bisa dilihat yaitu titik B. Kalau menurut Mbak Widya, titik maksimumnya ada di C. Nah, oke. Saya mau minta tolong tadi melanjutkan share screen-nya Mbak Widya ya. Mbak Widya tadi sudah sempat share screen. Untuk titik ekstrim pada gambar ini untuk yang titik A itu tidak mungkin maksimum. Karena apa? Mbak Widya bisa melanjutkan karena apa? Kenapa titik A tidak mungkin maksimum? Atau Mbak Lia dulu yang mau menjawab, kenapa titik A tadi tidak mungkin maksimum? Kenapa suaranya putus-putus sayang?
Jadi siapa yang menjawab? Kenapa titik A ini tidak mungkin maksimum? Karena terletak paling kiri. Karena terletak paling kiri. Oke, karena terletak paling kiri menurut Mbak Lia. Kalau menurut teman-teman yang lain, kenapa titik A tidak mungkin maksimum? Karena titik A pada sumbu Y tidak diketahui, ada di antara 2 dan 6. Oke, ini menurut teman-teman yang lain, bahwa titik A ini berada di antara 2 dan 6, tapi tidak diketahui titiknya gitu ya. Oke, jadi itu sebabnya karena kenapa titik A ini tidak mungkin maksimum, karena dia titiknya belum jelas dan terletak paling kiri. Nah, oke, selanjutnya nilai tiap titik ekstrim untuk titik B, C, dan D. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok anggrek atau kelompok mawar? Kelompok anggrek. Oke, untuk kelompok anggrek, nilai dari titik B, C, dan D. Berapa kelompok anggrek? Titik B-nya? Titik B 3,6. Titik C 3,6. Titik C? mana? Titik C 8,2. Titik D 8,2. 8,0. 8,0. Kalau A yang tadi tidak mungkin ya. Yes. Oke. Dari titik-titik ini tadi kan kelompok mawar sudah sempat saya screen ya. Untuk titik A karena tidak mungkin langsung memasukkan nilai titik-titiknya. Di sini titik B 3,6, titik C ini 8,2, kemudian titik D 8,0. Kita langsung substitusikan, benar ya? Oke, misalkan dimasukkan tadi titiknya adalah batasannya 4x kali 4x ditambah 5y. Berarti 4 kali 3, kali 3 ditambah 5 kali 6. Berapa hasilnya, Mbak Widya tadi? 42. 42. Untuk yang titik C hasilnya? 42. Titik D hasilnya? 32. 32. Oke. Titik A tidak mungkin. Tadi yang menurut Mbak Lia terletak paling kiri, dengan menurutnya Mbak Widya sendiri, titik A terletak pada sumbu yang tidak diketahui. Titik Y itu berada di antara 2 dan 6. Nah, adakah yang bisa menarik kesimpulan? Nah, kesimpulannya ini apa ya dari permasalahan 1? Nilai maksimum ada pada titik yang melalui garis BC dengan nilai maksimum 42. Ya ini, Mbak Lia ya. Iya. Nilai maksimum Pak Andre. ada. Oke, nilai maksimum ada pada Titik yang melalui garis BC dengan nilai maksimum 42. Oke, berarti nilai maksimumnya 42. Adakah yang mau menarik kesimpulan lain? Kelompok lain? Nilai maksimum pada titik B dan titik C. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya untuk permasalahan 1 bahwa nilai maksimum letak pada titik B dan C dengan nilainya adalah 42. Saya mau minta tolong buat Widya tadi yang bisa saya screen melanjutkan presentasinya.
Oke, Mbak Widya sudah mulai share screen. Bisa dijelaskan untuk persoalan nomor 2, masalah. Seorang pedagang minuman menjual 2 jenis minuman ringan pada suatu tempat yang dapat menampung 500 botol minuman. Harga beli minuman jenis A dan jenis B masing-masing Rp2.000 dan Rp4.000 per botol. Jika ia memiliki modal Rp1.600.000 serta akan memperoleh laba per buah 800 untuk minuman jenis A dan 600 untuk minuman jenis B. Maka berapakah banyaknya minuman jenis A dan B agar diperoleh laba maksimum? Penyelesaian. A. Apa yang bisa dipelajari dari kalimat di atas? X sama dengan banyaknya minuman jenis A, Y sama dengan banyaknya minuman jenis B. Dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, buatlah kalimat di atas menjadi model matematika. X plus Y kurang dari 500. 2000X plus 4000Y kurang dari 1.600.000. X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Jika disederhanakan menjadi X plus Y lebih dari 5.000, X plus 2Y lebih dari 8.000, X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Fungsi laba bagi F kurang buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 800X plus 600Y. X sama adalah grafik dari matematika tersebut dan tentukan titik-titik ekstrimnya. X plus Y sama dengan 500 buka kurung G tutup kurung. Oke, Mbak Widya sudah? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari persoalan tadi, Oke, kelompok anggrek ya, Mbak Lia ya? nggih. Saya bantu share screen ya. Tadi kan katanya nggak bisa share screen ya? Nggih. Oke, Mbak Widya bisa stop sharing? Bergantian dengan saya mau share screen untuk kelompok anggrek. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok mawar presentasinya. Kita langsung bandingkan dengan kelompok lain ya. Ini kelompok anggrek. Ya. Oke, Mbak Lia untuk kelompok anggrek silakan. Dari persoalan di atas dapat dipelajari bahwa harga beli minuman jenis A 2.000 per botol, harga beli minuman jenis B 4.000 per botol. Dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, buatlah kalimat di atas menjadi apakah hanya model. itu yang bisa dipelajari? Misalkan Oke, dengan model matematikanya. Misalkan banyaknya minuman jenis A, X, banyaknya minuman jenis B, Y. X plus Model matematikanya. Ini X gambar plus selanjutnya Y ya. 500. 2000X plus 4000Y. Sebentar. Dengan model matematika X plus Y kurang dari 500. 2000X plus 4000Y kurang dari sama dengan 1.600.000. Disederhanakan dibagi 2000 X plus 2Y kurang dari sama dengan 800. Fungsi laba 800. 800X plus 600Y. Terus dengan fungsi laba tadi, fungsi X, Y sama dengan 800X ditambah 600Y. Selanjutnya, kalau sudah membuat model matematikanya, tinggal membuat grafiknya ya. Di pertanyaan selanjutnya, buatlah grafik dari model matematika tersebut. Pertama, lukis daerah penyelesaian dengan menentukan titik dengan kotak bantuan
X plus Y sama dengan 500. X Ya. 0,500, Y 500,0. X plus 2Y sama dengan 800. X 0,800. X 0, Y 800. X 400, Y 0. X, Y 0,800, 400,0. Oke, Mbak Lia, sambil kamu membuka, saya koreksi sedikit ya. Untuk tabelnya itu ada sedikit kesalahan. Jadi penempatan misal di sini X ditambah Y sama dengan 500 ini memang tidak ada masalah. Tapi untuk yang X ditambah 2Y sama dengan 800. Oh ya, untuk yang tadi 1.600.000 dibagi 2.000 itu 800 ya, bukan 800.000 ya. Itu kamu kebanyakan nolnya itu. Tadi belum sempat diganti ya? Belum. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti ini untuk yang kotak bantuannya menurut sampean tadi, X ditambah 2Y sama dengan 800. Jika X-nya 0, maka Y-nya 400. Nah, meletakkan angka 400-nya ini di bawahnya menggantikan posisi 800. Jadi posisi 800 dengan 400 ini tertukar. Nanti diperbaiki ya. Oke. Nah, berarti ini 0,400. Yang satunya 800,0. Berarti itu titiknya, nggih. Posisi 400 sama 800-nya untuk di kotak bantuannya itu posisinya terbalik. Posisinya, oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini itu gambar grafiknya ya. Oke. Nah, selanjutnya masukkan titik-titik ekstrim ke dalam fungsi optimum dari kalimat di atas dan simpulkan. Dari pekerjaannya kelompok anggrek, kelompok 1, 2, dan 3, ini tadi yang presentasi sudah kelompok anggrek dan kelompok mawar, kesimpulannya dapatkan jika memasukkan titik-titik ekstrim ke dalam fungsi optimumnya. Untuk kelompoknya Lia, kelompok anggrek, berapa nilai tulisannya nggak kelihatan ya Lia. Berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh Mbak Lia? Langsung jadi 400.000. Jadi keuntungan maksimalnya 400.000. Jika dijual minuman jenis A saja sebanyak 500 botol. Oke, berarti sama ya dengan kesimpulannya kelompok mawar tadi. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 400.000 rupiah jika yang dijual adalah minuman jenis A saja sebanyak 500 botol. Oke, terima kasih Mbak Lia. Dan terima kasih juga untuk yang kelompok mawar. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah pertanyaan? Dari pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Boten. Oke, kalau boten, mari kita buat kesimpulan untuk materi hari ini. Adakah yang bisa membantu saya menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulan materi hari ini adalah, siapa dulu? Saya, Bu. Oke, Ella. Kesimpulan menurut Ella, pembelajaran hari ini adalah? Program linear digunakan untuk menentukan masalah lingkungan sehari-hari. Di lingkungan sehari-hari. Oke, menurut Mbak Ella, program linear dapat digunakan untuk menentukan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Oke, Mbak Lia. Program linear dipecah menjadi submateri sistem pertidaksamaan linear. Oke, ada lagi selain ini? Saya, Bu. Kita sudah dapat. Untuk Oke, modul Mbak Widya. matematika harus memiliki fungsi, tujuan, dan fungsi batasan.
Oke, benar sekali kesimpulannya. Ada lagi yang bisa memberi kesimpulan mungkin? Saya, Bu. Oke, Mas Tommy, gimana kesimpulan menurut Mas Tommy? Ada dua metode untuk menentukan nilai optimal atau nilai minimum, yaitu metode garis selidik dan metode titik sudut. Oke, cukup ya. Berarti saya di sini sudah punya 4 kesimpulan. Menurut Mbak Ella tadi, program linier digunakan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Dan menurut Mbak Lia, program linier ini dapat dipecah menjadi submateri, yaitu sistem pertidaksamaan linier. Saya tambahkan ya, yang kita bahas ini adalah 2 variabel. Menurut Mbak Widya tadi, untuk model matematika harus memiliki fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan dan fungsi batasan ini berhubungan dengan kesimpulan yang ditarik oleh Mas Tommy, yaitu nilai optimum. Nah, nilai optimum ini sendiri memiliki 2 metode, yaitu metode garis selidik dan metode titik sudut. Oke, nah dari apa yang kita simpulkan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih saya ucapkan untuk partisipasinya hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Ingat, kalian harus jaga kesehatan karena ini masih pandemi COVID-19 ya. Sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.